Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sapri SSI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama angkatan ketiga bidang studi pendidikan biologi dengan unit kerja SMA Negeri 1 Sendana. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode kedua tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur Jenderal PPG, Rektor Universitas Negeri Manado dan Koordinator PPG dan pengelola PPG bidang studi pendidikan biologi, serta dosen dan guru pamong yang telah membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Selamat menyaksikan kegiatan praktek pembelajaran. Upacara pengibaran bendera sekaligus pembukaan secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah telah dilaksanakan. Bubarkan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya ketua kelas mana? Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Siap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa pembuka di awal kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang akan kita lakukan beberapa jam ke depan berkah kepada kita semua. Coba Arif dipimpin doanya, nak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Firda, Pak. Firda, ada yang tahu keadaannya Firda? Baik, mari kita doakan bersama. Semoga teman ini atas nama Firda bisa kembali belajar seperti biasanya dari apa yang telah kita lakukan saat ini. Selanjutnya, sebelum Bapak melanjutkan materi pembelajaran, Bapak ingin mengecek bagaimana fokusnya anak-anakku sekalian. Ya, jadi Bapak ingin membuat ice breaking. Semoga kegiatan pembelajaran lebih fokus lagi dan termotivasi untuk anak-anakku sekalian. Baik, masih ingat ice breaking di minggu lalu? Oke, kalau begitu silakan anak-anakku sekalian berdiri di tempat saja. Kita melakukan
sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Coba Nurul Hairina, kesepakatan pertama. Kehadiran dan kepatuhan siswa diharapkan hadir tepat waktu dan siap belajar. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda tidak bisa hadir, segera beritahu guru sebelumnya. Menghormati guru dan teman. Hormatilah guru dan teman-teman kelas dengan berbicara dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Lakukan tugas dengan tepat waktu dan usahakan untuk memberikan hasil terbaik. Jaga kebersihan dan kerapian. Jaga kebersihan dan kerapian lingkungan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya dan merapikan meja dan kursi. Iya, menjaga kebersihan dan kerapian dalam kelas. Baik, perlu anak-anakku sekalian memperhatikan bahwa dalam pembelajaran ini Bapak menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, dan yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan, di mana anak-anakku sekalian akan diarahkan untuk mengerjakan soal lewat Google Form dari link yang sudah dikirimkan oleh Bapak melalui grup WhatsApp yang ada di HP anak-anakku sekalian. Jadi sebentar Bapak akan mengarahkan kalian untuk mengerjakan soal yang ada di dalam Google Form itu sendiri. Itulah yang termasuk ke dalam teknik penilaian pengetahuan yang akan kita lakukan sebentar. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menampilkan beberapa gambar yang ada di atas. Coba Arif, gambar pertama bisa dilihat. Apa gambar yang pertama? Gambar bawang yang akarnya itu memanjang, Pak. Oke, gambar bawang yang akarnya memanjang. Mungkin Arif bisa ke depan. Yang kedua, silakan. Yang kedua, gambar yang kedua adalah kenapa kuku yang habis dipotong beberapa hari yang lalu bisa tumbuh dan memanjang kembali? oke, kenapa kuku yang habis dipotong beberapa hari yang lalu bisa tumbuh dan memanjang kembali. Coba Citra juga ke depan. Yang terakhir, Nurmalia. Ayo Nurmalia. Iya, kenapa rambut yang habis dipotong beberapa hari yang lalu bisa tumbuh dan memanjang kembali? Bisa ikut gabung di depan bersama dengan temannya? Iya, mungkin Arif bisa memegang contoh dari akar bawang. Oke, silakan diperhatikan. Jadi teman tak ini akan menjelaskan dari ketiga gambar di atas. Coba Arif jelaskan mengenai gambar pertama yang ada di atas. Kenapa akar bawang tersebut bisa memanjang dikarenakan karena adanya pertumbuhan atau penggandaan sel. Iya, karena adanya pertumbuhan ataupun penggandaan pada sel akar bawang. Berikan aplaus dulu. Coba yang kedua, perlihatkan kukunya. Kenapa kuku yang habis dipotong beberapa hari yang lalu bisa tumbuh dan memanjang kembali? Coba. Kenapa bisa memanjang kembali? Karena kuku kita ini melalui pertumbuhan dan perkembangan melalui pembelahan sel. Iya, melakukan pertumbuhan dan perkembangan ataupun adanya pembelahan sel pada kuku. Berikan aplaus dulu. Yang terakhir, mengenai rambut yang habis dipotong. Kenapa kira-kira? Karena ada seperti tadi, karena adanya pembelahan sel. Akibat dari pembelahan sel dan berbanyak, sehingga sel itu bisa banyak, makanya rambut yang habis dipotong itu bisa memanjang kembali. Iya, berikan aplaus dulu. Oke, silakan duduk kembali. Jadi, pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pembelahan sel. Coba, Dea, pembelahan sel itu apa? Pembelahan sel itu adalah peristiwa sebuah sel
Iya, pembelahan sel adalah peristiwa sebuah sel membelah menjadi dua dan hingga membentuk sel yang baru. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses pembelahan sel, dimulai dari proses pembelahan sel secara amitosis, yang kedua adalah proses pembelahan secara mitosis, dan dilanjutkan dengan proses pembelahan secara meiosis. Dan tidak lupa pula, kita harus perlu mengetahui perbandingan antara pembelahan sel secara meiosis maupun pembelahan sel secara mitosis. Paham anak-anak sekalian? Baik, jadi untuk kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah kita melakukan pretest dulu, ya. Kita akan melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman di awal pembelajaran anak-anakku sekalian. Jadi Bapak mengirim link di grup WhatsApp, silakan dibuka melalui link Google Form. Silakan dibuka dan dijawab. Ada beberapa soal yang Bapak kaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Silakan dibuka. Sudah diselesaikan. Oke, baik. Jadi selanjutnya untuk pembelajaran hari ini Bapak akan membuat atau membagi kelompok di dalam penyelesaian masalahnya. Coba silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, karena anak-anakku sekalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, ya, untuk menyelesaikan permasalahan dari pembelajaran kita pada hari ini. Menggunakan super artikel, Bapak juga akan memberikan penguatan yang lebih bagus lagi. Bapak akan menayangkan video pembelahan secara amitosis untuk menyelesaikan LKPD itu. Oke, silakan diperhatikan anak-anak. Perhatikan ya. Oke, silakan dilanjut dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Kenapa kelompok 1? Ada apa? Bagaimana proses pembelahan ini, Pak? Proses pembelahan secara mitosis, ya. Iya, Pak. Jadi sebentar itu melalui beberapa tahapan. Jadi mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi mereka itu akan terbentuk beberapa perubahan yang dari awal sampai bagian terakhir melakukan pembelahan. Sudah paham? Iya, Pak. Oke. Kelompok yang lain? Saya paham.
Oke, kelompok 4. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Bagaimana proses pembelahan meiosis? Oke, dari proses pembelahan meiosis itu setelah dijelaskan oleh kelompok 2 mengenai pembelahan secara mitosis, kalian akan melanjutkan pembelahan secara meiosis. Nah, hasil dari pembelahan mitosis itulah yang akan dilanjutkan dalam proses pembelahan secara meiosis. Sudah paham? Sudah, Kak. Jadi selanjutnya kita akan melihat atau mendengarkan penyajian hasil penyelesaian LKPD dari beberapa kelompok. Mungkin kita bisa mulai dari kelompok 1 ya. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan untuk kelompok 1 melakukan penyajian atau presentasi hasil diskusi. Sudah bisa dimulai kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembelahan secara amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel di mana sel akan mengalami pembelahan secara langsung tanpa melalui tahap-tahap. Pembelahan ini biasanya dijumpai pada sel-sel prokaryotik, contohnya bakteri dan ganggang biru. Oke, saya bersama teman saya yang ada di samping kanan saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelahan secara amitosis. Yang pertama, pembelahan amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel dan akan mengalami pembesaran bersama dengan replikasi DNA. Selanjutnya, dinding sel dan membran plasma akan mulai membelah. Kemudian septum terbentuk dan DNA pun terpisah. Dan pada akhirnya sel akan terpisah menjadi 2 dan membentuk 2 sel anakan. Pembelahan ini terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, Nur Aulia, silakan Nur Aulia. Apa yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Berapa jumlah sel anakan yang dihasilkan dalam amitosis? Berapa jumlah sel anakan yang dihasilkan dalam pembelahan secara amitosis? Silakan langsung dijawab oleh kelompok yang bersangkutan. Oke, pembelahan yang dihasilkan sel anakan yang dihasilkan pada pembelahan amitosis yaitu 2. Bagaimana kelompok 4? Sudah paham? Sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Oke, berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Masih ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan Arif. Kenapa pembelahan tersebut bisa dikatakan sebagai pembelahan secara langsung? Oke, baik. Pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa dikatakan pembelahan secara langsung ya? Iya, Pak. Oke, mungkin kelompok 1 bisa dijawab. Silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa terjadi secara langsung? Karena organisme uniseluler atau sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Oleh karena itu, terjadi secara langsung karena tidak ada membran inti yang ikut membelah. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 5? Sudah bisa diterima? Sudah bisa, Pak. Iya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menutup. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat ataupun mendengarkan penyajian hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana pembelahan sel secara mitosis. Ya, langsung saja di pembelahan mitosis ini yaitu peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang sama seperti induknya, di mana pembelahan sel ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap profase,
anafase, metafase, anafase, dan telofase. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari teman saya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1, coba Nur Aulia. Apa yang ingin ditanyakan Nur Aulia? Mungkin bisa digambarkan bagaimana proses pembelahan secara mitosis? Iya, pertanyaannya adalah mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa proses pembelahan secara mitosis. Ya. Di tahap pertama itu profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kromosom memadat dan menebal. Tiap kromosom terdiri dari dua kromatin dan dihubungkan oleh sentromer. Di tahap kedua yaitu metafase, kromosom akan mulai berjejer di bidang ekuator. Ya, seperti ini. Bergandengan dan berjejer di bidang ekuator. Ya, seperti ini. Di tahap ketiga yaitu kromatin dan sentromer akan berpisah dan benang-benang spindel akan menarik ke arah kutub yang berlawanan. Ya, lanjut di tahap terakhir yaitu membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang dan akan menghasilkan dua sel baru atau menghasilkan dua sel anakan. Beginilah tahap mitosis. Oke, bagaimana dengan kelompok 1? Sudah bisa diterima tanggapan dari kelompok 2? Bisa. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyajian dari kelompok terakhir yang akan menyajikan hasil diskusinya mengenai pembelahan sel secara meiosis. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan. Terakhir ya. Oke, baik. Kita langsung saja mendengarkan penyajian dari kelompok terakhir mengenai pembelahan sel secara meiosis. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga ingin menjelaskan tentang pembelahan meiosis yang dijelaskan oleh teman saya. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah
Oke, pertanyaannya adalah apakah kalian bisa memberikan gambaran seperti apa pembelahan secara meiosis? Bagaimana kalau di atas bisa memberikan gambaran? Oke, silakan memberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, kami akan melakukan semiotik dua. Pada fase profase, kromatin berbarang nanti menekat pada tiap sentromer. Pada fase metafase, setiap kromosom yang memiliki dua kromatin meresap pada bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain menggenggam menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya, pada fase 2, benang-benang spindel mulai menarik kromatin menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatinnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Itulah tadi pertanyaan dari kelompok kita. Oke, bagaimana? Kelompok 3 sudah paham apa yang telah dijelaskan oleh kelompok terakhir? Oke, sudah paham. Oke. Silakan ditutup kalau sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah tadi beberapa hasil penyajian dari kelompok. Namun, Bapak ingin meluruskan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, tadi kelompok 2 menanyakan kenapa dikatakan pembelahan secara langsung pada pembelahan sel secara amitosis. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa amitosis adalah reproduksi sel di mana sel itu dia membelah secara langsung tanpa melalui proses atau tahapan-tahapan di dalam pembelahan sel, ya. Nah, perlu kita melihat gambarannya, ya. Perhatikan di atas, satu sel ini akan membelah secara langsung tanpa melalui tahap. Jadi, dimulai dengan adanya pembelahan sitoplasma hingga menggambarkan adanya sikatan, ya, yang ada pada pembagian sel. Hingga sel itu terbentuk menjadi 2 bagian atau 2 sel anakan. Nah, beda dengan pembelahan sel secara mitosis. Mitosis di sini adalah cara reproduksi sel di mana sel itu akan membelah sesuai dengan proses atau tahapan. Yang pertama dimulai dari profase, metafase, tadi pada tahap profase, kromatin-kromatin itu akan berkumpul di dalam satu sel. Dia akan memadat membentuk satu kromosom. Itu pada tahap profase. Nah, nanti pada masuk di dalam tahap metafase, kromosom yang berpasangan itu akan menuju ke bidang ekuator atau garis tengahnya dan dihubungkan dengan benang-benang spindel yang ada di daerah kutub. Nah, nanti pada tahap masuk di tahapan anafase, kromosom itu kromosom itu akan ditarik oleh benang-benang spindel. Dan di tahap metafase tadi itu akan dilanjutkan dengan tahap anafase, di mana kromosom yang berada di dalam bidang ekuator itu akan tertarik oleh benang-benang spindel menuju ke daerah kutub. Ya, jadi itu akan melepaskan gandengannya.
Jadi kromosom tadi yang saling berpasangan itu akan melepaskan diri semua, ya, menghilangkan dari pasangan hingga masuk ke dalam tahap telopase, di mana kromosom tadi yang terpisah itu sudah berada di daerah kutub, ya. Nah, kalau kita mau lanjut dengan pembelahan meiosis, sama saja dengan pembelahan mitosis. Cuma hasil dari pembelahan mitosis ini akan dilanjutkan secara meiosis. Dia akan menghasilkan berapa sel anak? Oke, baik, itulah tadi beberapa hasil penyajian yang telah dipaparkan oleh beberapa kelompok hingga Bapak memberikan penguatan dari materi ini. Jadi selanjutnya Bapak ingin membuat suatu kesimpulan bersama dengan anak-anakku sekalian dari kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin di bagian kiri Bapak, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Nur Aulia, silakan anak Nur Aulia. Tadi karena saya mendapat materi yang khusus, jadi saya akan menyimpulkan tentang pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Biasanya terjadi pada sel prokariotik atau organisme uniseluler, yaitu bakteri dan ganggang biru. Tetapi ini mengapa dikatakan secara langsung? Karena organisme uniseluler itu tidak memiliki membran inti, jadi tidak ada inti sel yang ikut membelah. Oke, berikan aplaus dulu untuk Nur Aulia. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini di bagian kanan Bapak. Siapa kira-kira? Oke, Dea, silakan Dea. Iya, silakan. Langsung saja saya akan menyimpulkan tentang materi saya tadi, yaitu materi mitosis. Di mana di pembelahan amitosis terdapat langsung tidak melakukan tahapan, sedangkan di pembelahan materi saya tadi, yaitu pembelahan mitosis, melakukan pembelahan, yaitu pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana pembelahan itu sama-sama menghasilkan 2 sel anakan, tapi terdapat perbedaan. Di amitosis tidak melakukan pembelahan tahapan, sedangkan di mitosis melakukan pembelahan. Ya, itu saja. Oke, berikan aplaus dulu untuk teman kita ya, Dea ya. Nah, itulah tadi 2 kesimpulan yang telah diangkat oleh 2 teman kita, ada Nur Aulia dan ada Dea, yang telah memberikan kesimpulan secara sempurna dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Berikan dulu aplaus untuk kalian. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan refleksi pembelajaran. Kenapa Bapak melakukan kegiatan refleksi ini? Supaya kita bisa mengetahui seperti apa keberhasilan dari kegiatan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak akan membagikan kuesioner refleksi untuk diisi oleh anak-anakku sekalian, menyesuaikan dengan kegiatan proses pembelajaran tadi ya. Oke, silakan diisi. Oke, silakan diisi sambil mengisi bahwa perlu Bapak mengingatkan untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ketua kelas bisa melakukan doa penutup pada kegiatan proses pembelajaran kita dan dilanjutkan dengan menyiapkan kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.